Yuk, Udah ya? ya. Oke, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya dan selamat siang kepada Pak Rangga. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Aurora Amira, yang kedua ada Claudia Junior, yang ketiga ada Putri Dwi Rahma, keempat Putri Ayu Indah, 5 Yolanda Amelia, dan keenam Vidya Widyastuti, saya sendiri. Kami akan mempresentkan tentang restoran Jepang bernama Sabusei. Untuk pembicara pertama, saya dipersilakan kepada Aurora Amalia. Baik, sesuai dengan tagline-nya, Eat Better, Feel Better, Live Better. Sabuse adalah tujuan pasti bagi orang-orang untuk menikmati sabu-sabu dan yakiniku yang nikmat dan menggugah selera. Pelanggan yang senang datang akan menghabiskan momen bersama dengan teman-teman dan keluarganya di restoran ini. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa Sabuse bukan hanya restoran sepuasnya, tetapi ini adalah rumah bagi hati mereka. Dan restoran Sabuse ini merupakan restoran all you can eat yang menyajikan 40 pilihan bahan mentah untuk dimasak seperti daging impor, daging kambing impor, unggas, seafood, varian sayur sehat, dan jamur yang tidak akan ada habisnya. Selain itu, untuk dessertnya, kita menyediakan kue dorayaki, takoyaki, yakitori atau robatayaki, garden salad, Korean kimchi, sweet cassava dari Thailand, dan juga puding coklat. Baik, untuk presentasi yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis situasi. Jadi definisi konseptual dari analisis situasi restoran Sabuse ini terfokus kepada 5 fungsi manajemen yang dapat diimplementasikan oleh PR dengan menggunakan media digital atau cyber PR, dan 5 indikator dari 5 fungsi manajemen yang dapat diimplementasikan oleh PR ini. Yang pertama adalah planning. Planning sendiri yang dimaksudkan adalah menggencarkan media promosi. Jadi PR dari restoran Sabuse ini diharapkan akan tetap dan terus dapat menggencarkan media promosinya melalui media digital ataupun platform yang dimiliki oleh restoran Sabuse, seperti website ataupun sosial medianya. Hal ini diharapkan agar pelanggan potensial dapat mengetahui adanya promo apa saja yang sedang dilaksanakan ataupun yang sedang dilakukan oleh restoran Sabuse, dan membuat mereka untuk bisa tertarik untuk mencoba makan di restoran Sabuse. Yang kedua adalah leading. Leading yang dimaksudkan adalah membuat restoran Sabuse ini menjadi restoran di peringkat pertama all you can eat yang ada di situs pencarian. Yang dimaksudkan adalah PR diharapkan dapat memaksimalkan untuk menggunakan SEO ataupun Search Engine Organization yang dapat membuat pelanggan potensial mencari ataupun menemukan restoran Sabuse sebagai restoran pertama yang ada di situs pencarian. Yang ketiga adalah organizing. Organizing yang dimaksudkan di sini adalah PR dapat memberikan struktur organisasi pada platform website ataupun media sosial dari restoran Sabuse. Hal ini diharapkan agar pelanggan potensial ataupun orang-orang yang ingin makan di restoran all you can eat Sabuse ini tertarik dan juga dapat berpikir bahwa memang restoran ini dibuat untuk jangka panjang sampai dari tahun sekarang 2022 dan seterusnya, seperti itu. Dan yang keempat adalah controlling. Controlling yang dimaksudkan di sini adalah PR dapat memilah-milah hal-hal apa saja yang dapat dikeluarkan di media sosial ataupun website dari restoran Sabuse, dan diharapkan hanyalah berita ataupun hal-hal yang bersifatnya positif dan dapat meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan restoran Sabuse yang bersifat negatif dari publik, seperti itu. Dan yang untuk kelima adalah directing atau commanding. Jadi untuk directing atau commanding ini adalah pilihan opsi, seperti itu, karena diharapkan restoran Sabuse ini bisa menjadi restoran besar yang dapat berdiri jangka panjang, dapat berfungsi jangka panjang, dan di dalamnya apabila memang itu terlaksana,
adanya tim PR dan leader PR yang dapat mengkomando ataupun mengarahkan tim-timnya untuk memberikan edukasi ataupun hal-hal yang bisa membuat restoran Sabuse ini dilihat oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke Putri Ayu, silakan. Oke, di sini aku akan menjelaskan objektif. Restoran Sabuse persembahkan restoran dengan tampilan dan desain modern dan sesuai dengan tren masa kini dan memberikan suasana ketenangan dan menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan peremajaan restoran dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi oleh para pelayannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh target audience oleh Kak Vidya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin di sini saya akan menjelaskan untuk restoran Sabuse. Target audiensnya itu adalah di usia target pelanggan remaja maupun dewasa berusia 20 sampai 35 tahun. Dan untuk lokasinya, lokasi restoran tersebut berada di pusat kota. Kemungkinan terbesar bisa aja di restoran tersebut akan menarik perhatian para pelaku bisnis kuliner, pekerja kantor, pegawai negeri, dan pengusaha yang ingin makan siang. Lalu, si Sabuse sendiri ini mempunyai konsep dan dekorasi. Konsepnya adalah restoran keluarga yang menyasar para orang-orang yang makan bersama atau keluarga. Dan target pasarnya pun di sini mulai dari pelanggan kelas ekonomi menengah karena harganya juga tidak terlalu tinggi. Oke, saya akan menjelaskan sedikit lebih agak detail lagi ya. Nah, di sini setiap usaha memang kan harus memahami dengan jelas siapa target pelanggannya ya. Siapa target pelanggannya dan memahami siapa saja targetnya. Maka akan lebih mudah untuk bisa memikirkan bagaimana strategi dengan cara bisa untuk menarik perhatian untuk para pelanggan. Menentukan target, terus kita juga pasti akan membuat promosi. Promosi mungkin target audience itu kan biasanya kalau kita akan memberikan promosi dan influencer kepada influencer untuk datang kepada restoran kita dan kita mengumumkan di sosial media, itu mungkin akan lebih mudah juga, bisa juga menjadikan target audience untuk datang ke restoran Sabuse yang kita punya ini. Nah, terus lokasi juga nih, lokasinya juga memang harus benar-benar yang memang strategis. Apabila restoran berada di mall, maka kemungkinan pembelinya juga ya pengunjung mall yang pasti sebenarnya umurnya juga bisa yang lebih juga ya, lebih dari 35 tahun juga ada ya, karena kan mungkin biasanya juga bisa jadi juga restoran Sabuse itu untuk keluarga. Mungkin juga bisa ada dari kakek, nenek juga mungkin ada gitu. Nah, selanjutnya ini saya menjelaskan target pelanggan. Target pelanggan yaitu memahami siapa saja target pelanggan merupakan salah satu dasar untuk menjalankan restoran secara sukses. Bahkan dengan mengetahui target pelanggan, maka bisa membantu untuk menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan. Misalnya, ya tadi yang saya bilang bisa mempromosikan lewat email, terus email, sosial media, karena sosial media itu sangat yang memang membantu ya, apalagi di kondisi yang sekarang agak susah untuk dine-in, apalagi nanti kita untuk tahun ke depan lagi juga kan, mungkin dine-in agak diperketat, mungkin dibatasin berapa orangnya, jadi mungkin lebih banyak pasti akan orang membeli take away. Tapi kan kalau misalkan Sabu ini agak ini ya, kalau misalkan take away, jadi melalui sosial media tuh itu udah paling penting banget gitu. Mungkin sih dari saya tentang target audience segitu saja. Boleh selanjutnya untuk siapa selanjutnya?
Ya, Untuk baik. Di Putri. sini saya akan Putri ya, Ya. Putri Dwi ya. Oke. ya Silakan Putri Dwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran dari restoran kami. Di sini strateginya yang diketahui ya, tingkat penetrasi internet saat ini sudah sebesar 53%. Jumlah ini bisa menjadi suatu alasan kuat bahwa kita atau orang masyarakat harus menggunakan strategi pemasaran pada usaha kuliner. Hal ini tentu sangat mempengaruhi industri food and beverage, di mana sebagian besar populasi online ini sudah mulai mencari dan menemukan restoran secara online. Populasi pengguna sebanyak ini mencari menu, membandingkan harga, membaca ulasan review, restoran atau bahkan memesan makanan awareness, memperluas dan memperkuat jangkauan, mendorong keterlibatan pelanggan serta memperbanyak pelanggan dan transaksi pada akhirnya. Pertama, strategi yang kita lakukan, kita daftarkan usaha si Sabuse ini, terus manfaatkan SEO untuk menjangkau pelanggan, terus bentuk review yang baik dan jangan hindari review buruk, gunakan media sosial dengan efektif, pasang iklan di Facebook dan Google, terus kerjasama dengan layanan pesan antar seperti Shopee Food, sekarang ada GoFood dan GrabFood. Bahkan saat ini beberapa perusahaan juga udah menggunakan layanan pesan antar ya, salah satunya Traveloka dan AirAsia. Terus kemudian yang terakhir, kirimkan email newsletter agar perusahaan makanan kita, kuliner kita dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya, untuk taktik dari perusahaan kuliner kita, pertama pemasaran kreatif melalui media sosial atau website, ciptakan menu yang berbeda, interior yang menarik dan berubah sewaktu-waktu, jadi kita nggak stagnan di interior yang itu-itu aja. Jadi kenapa sekarang banyak anak muda khususnya mendatangi restoran itu kan dilihat dari desain interiornya Instagramable ya. Jadi pemuda anak-anak muda pasti sering ke restoran kita gara-gara itu, interior yang menarik. Terus kemudian ada kualitas makanan dengan merekrut kok yang handal, terus tidak berdasarkan asumsi, lokasi yang mudah dijangkau tentunya. Di sini lokasi yang mudah dijangkau nggak hanya mereka yang membawa kendaraan pribadi, tapi bisa dengan mereka yang naik kendaraan umum. Terus yang tadi saya juga sudah bilang ada jasa delivery order, dan kemudian harga di sini yang sudah dijelaskan video sebelumnya, kalau harga di sini menargetkan dari masyarakat menengah ya. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Yolanda. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budget. Di sini kita punya budget marketing. Untuk web situs Jamato, kita punya anggaran 1 juta rupiah. Untuk Instagram, kita menggunakan anggaran 1.500.000. Facebook Ads 1.500.000 rupiah, dan kita juga pakai endorsement influencer 15 juta rupiah, dan yang terakhir ada billboard 1.600.000 rupiah, jadi totalnya 20.600.000 rupiah. Oke, selanjutnya. Di sini ada timeline yang kita lakukan selama kita buat proposal ini. Yang pertama itu di bulan Juli kita melakukan riset pasar. Kita melakukan proses evaluasi kalayak atau produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Lalu di bulan Agustus kita menyusun rencana proses untuk menentukan tujuan dari cyber PR dan kemudian menyajikannya dalam strategi yang jelas, metode, taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu di bulan September kita menghubungi vendor proses untuk mempersiapkan strategi digital marketing sebagai promosi dan mengiklankan produk kita. Lalu di bulan Oktober kita melakukan pelaksanaan proses kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dan program yang nyata. Lalu di bulan November kita analisis data. Proses pengolahan data yang ditujukan
untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Claudia. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengukuran dan evaluasi restoran Sabusi. Evaluasi yang didapat dari implementasi cyber PR, restoran Jepang Sabusi di Indonesia ini tidak lepas dari tujuan utamanya, yang diantaranya adalah menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik eksternal maupun internal, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarluaskan informasi dari perusahaan atau organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi dan melayani publik dan menasihati pemimpin organisasi kepada kepentingan umum. Melalui internet, itu juga restoran Sabusi ini bisa menjadi publisher atau kampanye konsumen untuk mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya dalam bidang membuka perspektif baru. Pengukuran manajemen yang baik harus melalui evaluasi yang baik pula. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa menjadi dasar dan dari implementasi digital PR pada restoran Jepang Sabusi adalah 4 hal di bawah ini. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik eksternal maupun internal. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarluaskan informasi dari perusahaan atau organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Yang terakhir, melayani publik dan menasihati pemimpin organisasi kepentingan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih semuanya sudah menjelaskan satu sama lain. Mungkin untuk dari kelompok 4, kita segini sudah selesai presentasinya. Pak Rangga, mohon maaf jika kita ada salah kata sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun mungkin ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kita tersampaikan dengan baik kepada Pak Rangga dan kepada penonton yang lain. Terima kasih, kami dari kelompok 4, saya Vidya Widyastuti, pamit, dan semua juga boleh pamit nyalakan audionya, bisa untuk pamit bersama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, terima kasih Aurora, Terima kasih, Yolanda, Claudia, Putri Ayu, dan terima kasih sekali lagi juga untuk Pak Rangga diberi kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk memberikan presentasinya. Pamit dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Arigato.